Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yauman nadamah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para asatidzah rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita mentadaburi Surah Al-Kahfi ayat ke-45, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita salah satu di antara permisalan dunia. Kita ketahui bahwasanya di antara metode penyampaian informasi dan penjelasan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran untuk bisa memberikan pemahaman yang cepat kepada pembacanya, yaitu dengan metode permisalan, ya, atau kalau dalam salah satu subpembahasan ulumul Quran ada istilah al-amthal fil Quran, permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Termasuk di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadrur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, yaitu manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan perumpamaan kepada kita semuanya, walaupun pada asalnya yang menjadi perintah di dalam ayat ini yaitu orang-orang kafir pada umumnya dan juga orang-orang munafik, tetapi ini juga menjadi perhatian untuk kita semuanya, karena manusia ini sifatnya yaitu umum. Maka di dalam penjelasan dalam memahami ayat ini sebagaimana sebuah kaidah disebutkan, al-ibratu bi umumil lafzi, ibrah yang bisa kita ambil adalah dengan keumuman lafadznya, bukan la bi khusus sebab, bukan hanya semata-mata dari kekhususan sebabnya. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wadrib lahum matsalal hayati dunia, dan berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia itu. Mereka yang sombong itu adalah orang-orang musyrik yang kaya dan sombong, yang meminta kepada Rasulullah SAW agar menyingkirkan dan memisahkan mereka dari orang-orang mukmin yang fakir, karena tidak mau satu agama dengan
para orang yang levelnya rendah menurut pandangan mereka seperti budak dan orang kafir. Meskipun demikian, mohon maaf ya, budak dan orang fakir, orang miskin. Meskipun demikian, perintah ini tidak berarti khusus berlaku kepada orang-orang kafir yang sombong saja. Bahkan ini Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada manusia pada umumnya, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang beriman juga, supaya mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Dan lebih khusus di sini, yaitu orang-orang yang menyombongkan dirinya dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang mereka ini merasa lebih tinggi posisinya karena mereka mengukur kehormatan dari pangkat dan jabatan dari harta materi. Sementara sebagian besar orang-orang mukmin, para sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW itu para du'afa, para masakin, para fuqara, sehingga mereka merasa tidak selevel dengan para orang fuqara ini. Itulah tabiat buruk yang dimiliki oleh orang-orang kafir, dan Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka supaya berpikir bahwasanya kehidupan dunia inilah yang harus mereka jadikan sebagai pertimbangan, ya, karena dunia yang menurut mereka itu menjadi pertimbangan utama untuk mengukur kehormatan yang ada pada manusia, tapi justru dalam pandangan Allah Ta'ala, dunia itu memang pada awalnya terlihat indah, bagus, tumbuh, berkembang, tetapi pada akhirnya nanti akan menjadi kering dan rusak sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat ini, yaitu berupa tumbuh-tumbuhan itu. Nah, potongan ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menguraikan hakikat dunia dengan perumpamaan yang mudah dimengerti. Inilah satu pelajaran mengapa seorang dai harus memperbanyak hasanah keilmuan dan wawasan akan kehidupan, agar mampu memberi gambaran dan contoh yang nyata dalam menjelaskan suatu masalah. Karena hal ini lebih mudah dan ringan untuk dicerna oleh akal. Qatibunas ala qadri ukulihim, sampaikan kepada orang-orang sesuai dengan kadar berpikir mereka. Apabila kita menjelaskan persoalan dengan gambaran-gambaran yang real, yang konkret, maka akan mudah difahami oleh objek yang kita dakwai. Dan perumpamaan di sini dikecualikan pada perkara tentang Allah Ta'ala. Karena menyerupakan atau mengumpamakan perihal perbuatan maupun zat Allah Ta'ala dengan makhluk adalah sebuah kekufuran. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah satu makhluk pun, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak boleh kita deskripsikan, tidak boleh kita gambarkan, tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Adapun untuk selain Allah Ta'ala, yaitu seluruh makhluk, nah, gambaran-gambaran ini bisa kita sampaikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada objek dakwah tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi. Dunia itu diibaratkan air hujan yang kami turunkan dari langit, maka karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi menjadi subur. Makna air dari potongan ayat ini adalah yang dimaksud itu air hujan. Karena jika melihat keterangan anzalnahu minas sama, yaitu ayat yang sebelumnya ini, kami turunkan dari langit, maka pengertiannya kembali kepada air hujan.
Fakhtalata bihi nabatul ardi, maka karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi menjadi subur, yaitu dengan sebab adanya air. Tumbuh-tumbuhan di muka bumi menjadi subur dan berkembang biak. Ayat yang semakna dengan ayat ini diantaranya ada pada surah Yunus ayat ke-24. Innama matsalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am al-ayat. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah ibarat air yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah karenanya macam-macam tanaman bumi yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan ternak dan seterusnya. Jadi ada kemiripan antara ayat 24 Yunus ini dan ayat 45 surat Al-Kahfi ini, dan seperti itulah at-tafsir bil ma'thur, kita menafsirkan antara ayat dengan ayat yang lain, kemudian antara ayat dengan hadis yang ini menjadi patokan atau metode utama dalam menafsirkan. Semua Al-Quran ini saling melengkapi, saling terkait antara satu ayat dengan yang lainnya. Maka ini lebih memperjelas kepada kita semuanya tentang permisalan dunia yang diibaratkan seperti air yang turun dari langit, air hujan, dan bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman yang ada di bumi. Pertanyaan menariknya adalah, kenapa Allah Ta'ala mengibaratkan dunia dengan air? Maka di sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyampaikan di dalam kitab tafsir beliau yang terkenal, yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran, di juz 10 halaman 412. Qala Al-Qurtubi, limadza syabbahallahu ad-dunya bil ma'? Mengapa Allah Ta'ala mengibaratkan dunia dengan air? Maka beliau mengatakan, qala al-hukama, para ahli hikmah berkata, syabbahallahu subhanahu wa ta'ala ad-dunya bil ma', Allah mengibaratkan, mengumpamakan, menyamakan dunia dengan air karena berbagai alasan berikut ini. Yang pertama, li'annal ma' la yastaqirru fi mawdi'in, kadzalika dunya la tabqa ala halin wahidah. Bahwasanya air itu keadaannya tidak tetap pada satu tempat saja. Dia selalu mengalir dan berubah, selalu berpindah menuju ke arah yang lebih bawah. Demikian juga hidup di dunia pun tidak akan tetap pada satu kondisi atau satu keadaan, satu tempat saja. Ada romantika kehidupan, ada senang, ada susah, ada gembira, ada sedih, ada bahagia, sengsara, ada orang kaya, ada miskin, ada orang sukses, ada orang gagal, dan lain-lain. Itulah kehidupan dunia yang sangat dinamis. Maka kalau ada takdir tertentu yang menimpa pada seseorang yang mungkin itu tidak menyenangkan, maka harus dia bersabar. Apabila menyenangkan, dia harus bersyukur. Allah Ta'ala memberikan gambaran di surat Al-Hadid ayat ke-23, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak berputus asa terhadap sesuatu yang tidak bisa kalian dapatkan, dan kalian tidak terlalu bergembira terhadap apa yang kalian dapatkan. Nah, seperti itulah petunjuk dari Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bisa mendapatkan obsesi yang kita inginkan, maka kita harus bersabar dan tidak boleh berputus asa. Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bersyukur, tapi juga jangan berlebihan gembiranya, biasa saja. Semua itu sudah takdir dari Allah Ta'ala. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu, sesungguhnya urusan yang didapatkannya itu semuanya dalam perspektif yang positif, yang baik. In asobatu sarra'u syakara fakana khairan lahu.
Kalau dia ditimpa kesenangan, kegembiraan, nikmat, maka dia bersyukur dan itu baik untuknya. Wa inna sobatu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa sesuatu musibah yang menyedihkan, yang tidak menyenangkan, dia bersabar dan itu adalah baik untuknya. Walaysa dzalika illa 'alal mu'min, dan itu tidak mampu dilakukan kecuali oleh orang mukmin. Kita ingat bagaimana kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang dalam kondisi dinamika pada awal fase kehidupannya sangat banyak nikmat yang beliau dapatkan. Nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat materi, banyak berlimpah sehingga menjadikan iblis saat itu memiliki penyakit hasad dan mencurigai jangan-jangan ibadah atau semangat ketaatan yang dilakukan oleh Ayub ini semata-mata dunianya. Maka dia minta izin pada Allah Ta'ala untuk menguji kepada Nabi Ayub. Allah mengizinkan. Akhirnya Ayub ini ditakdirkan Allah Ta'ala mendapatkan cobaan yang berat. Keluarga, anak-anaknya meninggal dunia. Digambarkan mereka sedang berada pada satu rumah yang reot, yang rusak, kemudian ambruk dan menimpa anak-anaknya sehingga meninggal semuanya. Peternakannya satu demi satu, binatang yang sebelumnya dirawat oleh Nabi Ayub mati semuanya. Kemudian hasil pertaniannya hancur, kebun-kebunnya hilang semuanya, dan pada saatnya fisiknya menjadi sakit, sekujur tubuhnya terkena penyakit yang tidak bisa diobati saat itu. Tidak ada tabib manapun yang mampu untuk memberikan obat yang cocok kepadanya. Sehingga ya bisa dikatakan seluruh tubuhnya lumpuh kecuali mata dan mulutnya saja yang bisa bergerak. Jadi seluruh masyarakat saat itu jijik melihat Ayub karena secara fisik ya tubuhnya, kulitnya menjijikkan, dan akhirnya terusir dari komunitas masyarakat. Dia hidup berdua di luar perkampungan bersama istrinya. Istrinya Soleha mendampingi Nabi Ayub, tetapi pernah satu saat karena terjepit oleh ekonomi, istrinya menjual potongan rambutnya untuk ditukar dengan makanan. Pada saat membawa ke rumah Nabi Ayub heran, ada makanan dari mana? Istrinya mengaku itu dari potongan rambutnya. Maka Nabi Ayub marah dan memberikan semacam sumpah kepada istrinya. Nanti akan dipukul, dicambuk 100 kali kalau sehat. Nah, jadi singkat cerita, ketika Nabi Ayub berdoa ya, kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala yang sebelumnya sudah sering sekali istrinya minta kepada Nabi Ayub untuk memohon, tapi Nabi Ayub memberikan pemahaman berapa lama kita mendapatkan kenikmatan dan musibah ini. Ternyata masih jauh lebih lama mendapatkan kenikmatan awalnya. Adapun pada saat mendapatkan musibah itu para ulama beda pendapat, ada yang mengatakan 13 atau 18 tahun ya. Tetapi pada saatnya Nabi Ayub berdoa, Rabbi apa itu idnata rabbahu ya, wa Ayub idnata rabbahu, dan ingatlah ketika Nabi Ayub memohon kepada Allah Ta'ala, Rabbi masani yadurru, ya Allah, engkau adalah zat ya, aku mendapatkan al-durru yaitu penyakit ini, kemudian engkau adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, maka dengan itulah akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dan bisa hilang semua penyakitnya, dan pada saatnya anak-anak lahir dari istrinya dengan kondisi yang jauh lebih tampan, lebih cantik dari yang meninggal dulu, kemudian harta dan seluruh yang dimiliki kembali semuanya. Itulah dinamika kehidupan rumah tangga Nabi Ayub ini, senang, susah, dan senang lagi, akhirnya happy ending itulah. Itulah dunia yang ya selalu berganti-ganti dan tidak boleh kita menggantungkan ataupun
selalu ataupun berlebihan dalam mensikapinya ya, biasa saja. Kalau kita mendapat nikmat bersyukur, kalau mendapat musibah bersabar seperti itu. Yang kedua, Al-Qurtubi mengatakan wali annal ma yadhabu wala yabqa fakadzalika dunya tafna wala tabqa. Bahwasanya air itu tidak selalu tetap pada satu keadaan. Karena air itu bisa pergi atau hilang. Demikian juga kehidupan dunia yang fana. Pasti akan hilang ataupun lenyap. Digambarkan dalam hadis, "Madunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji'u." Tidaklah permisalan dunia di persepsi akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya di lautan, maka coba lihat bagaimana yang kembali ya, ketika seorang mencelupkan satu jarinya ke air yang luas atau yang banyak diangkat, maka ada satu tetesan saja yang kembali ke bawah. Dunia adalah hanya satu tetes itu, sementara akhirat itu yang sangat banyak air lautan tersebut. Jadi itulah dunia yang sangat kecil dibandingkan dengan akhirat, dan dia tidak akan abadi ya. Kalau diangkat jari-jari tersebut, ada tetesan air tidak bisa menempel lama di jari orang itu, pasti dia akan lenyap, akan hilang, akan menetes ke bawah. Nah, seperti itulah kehidupan dunia yang tidak abadi, sehingga kita diperintahkan ya sebagaimana pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka ghurib au abiru sabil, hiduplah kamu di dunia seperti orang asing ataupun para pengembara atau musafir. Maka Abdullah bin Umar memahami nasihat itu dan menyampaikan ulang kepada kita semuanya untuk selalu waspada. Idza amsayta fala tantadir subah, kalau engkau berada pada waktu sore maka jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa, kalau pada waktu pagi jangan menunggu waktu sore. Kalau berkeinginan kebaikan maka segeralah. Wa khudh min sihatika limaradika, manfaatkanlah kesehatanmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkan kehidupanmu sebelum kematianmu. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, menurut para hukama, wali annal ma la yaktiru ahadun an yadkhula wa la yabtalla wa kadzalika dunya la yaslamu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Air itu siapapun tidak mungkin bisa masuk ke dalam air tanpa terbasahi olehnya. Demikian juga tidak akan ada selamat dari fitnah dan ketergelinciran jika sudah sibuk dalam urusan dunia. Itulah ya peringatan dari para ahli hikmah. Siapapun yang terlibat dalam urusan dunia ini tidak bisa tidak kecuali akan terkontaminasi, terkotori, sebagaimana kalau orang nyemplung, apakah di pinggir sungai, di pinggir pantai, maka dia akan basah oleh air. Nah, seperti itulah dunia dengan segala dinamikanya. Ada harta, tahta, wanita dalam kehidupan dunia ini. Jauh hari dulu pada saat masa sahabat, Rasulullah SAW memberikan peringatan ya. Ketika satu saat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pulang dari Bahrain untuk membawa atau mengambil jizyah atau upeti dari orang-orang Bahrain. Maka saat pulang itu terdengar beritanya oleh orang-orang Ansor, para sahabat Madinah. Maka mereka segera sebelum subuh sudah kumpul di Masjid Nabawi untuk beribadah dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka selesai sholat, Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, saya yakin kalian telah mendengar tentang berita kembalinya Abu Ubaidah dari Bahrain. Maka Nabi tidak menafikan bagaimana penasarannya dan juga gembiranya para sahabat saat itu.
Beliau mengatakan bahwasanya berikanlah kabar gembira dan harapan apa yang menyenangkan kalian. Tetapi beliau memberikan peringatan, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum antub dunya alaikum. Tetapi yang aku khawatirkan apabila dunia dibentangkan bagi kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan pada umat sebelum kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana umat dulu berlomba-lomba. Tetapi apa konsekuensinya? Wa tuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hadis ini diceritakan oleh banyak muhadits, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Inilah peringatan Rasulullah kepada para sahabat saat itu tentang harta dunia. Kemudian bagaimana tentang tahta, jabatan, kedudukan, dinamika, kekhilafahan, luar biasa ya. Fitnah jabatan, fitnah kedudukan ini sampai sebagian di antara generasi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankannya. Begitu pula tentang fitnatun nisa atau cobaan berupa wanita, luar biasa dalam sejarah dan sampai kapanpun, terutama yang dulu terjadi pada Bani Israel, yaitu tentang fitnah wanita ini. Jadi itulah dunia dengan segala dinamikanya akan bisa menjadikan hati orang kotor dan juga tidak bisa bersih, ya. Maka harus berupaya secara periodik melakukan tazkiyatun nufus. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang melupakan. Zuina linas hubbu syahwat minan nisa'i wal banin, dihiasi manusia itu mencintai syahwat kepada wanita, anak-anak, harta, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, permisalan kenapa atau korelasi antara air hujan dengan dunia itu adalah kata para hukama, wali annal ma'idha kana biqadrin kana nafi'an munbitan wa idza jawazal miqdar kana dharan muhlikan wa kadzalika dunya al-kafafu minha yanfa'u wa fuduluha yadur. Air itu apabila sesuai ukuran akan memberi manfaat dan akan menyuburkan tanaman. Namun apabila melebihi kadarnya bisa membahayakan dan membinasakan. Demikian juga urusan dunia. Kecukupan terhadap dunia akan memberi manfaat, sedangkan bila berlebihan di dalamnya akan membahayakan. Jadi kalau orang ya kaitannya dengan mengkonsumsi ataupun berinteraksi dengan air itu, kalau secukupnya manfaat. Apabila minum secukupnya manfaat, kalau berlebihan membahayakan. Apabila ada air hujan secukupnya manfaat, tapi kalau berlebihan akan membuat banjir, akan membuat ini itu ya yang bisa membahayakan. Maka seperti itu pula apabila kita berinteraksi dengan dunia, kalau secukupnya sesuai kadarnya, maka orang itu akan bisa selamat. Tetapi kalau berlebihan, baik itu dalam hal urusan mendapatkan atau urusan mengalokasikan dunia ini, maka itu akan bisa memberi bahaya. Oleh karena itulah Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, lalu ia dikaruniakan rezeki secukupnya, dan oleh Allah Ta'ala dikaruniakan sifat qanaah, merasa cukup terhadap apa saja yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Jadi merasa cukup puas terhadap pemberian Allah Ta'ala tersebut. Kemudian ada lagi hadis ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inni uridu an akuna minal faizin, wahai Rasulullah, aku ingin menjadi orang termasuk yang al-faizin, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Maka kata beliau, dari dunia wa khudh minha kalma'i raqid fa innal qalila minha
yakfi wal katsiru minha yadhurru. Tinggalkan dunia dan ambil secukupnya seperti air yang diam. Karena sesungguhnya yang sedikit dari air tersebut itu cukup dan yang banyak itu akan membahayakan. Nah, itulah ya yang kita di sini diingatkan supaya tidak boleh saling hasad dalam urusan yang kaitannya dengan dunia. Masing-masing diberikan Allah Ta'ala sesuai kadar, proporsional, sesuai dengan kapasitasnya. Kalau orang yang ahli ibadah dalam serba keterbatasan, maka ya dalam keterbatasan rezeki maksudnya maka disitulah yang terbaik. Karena bisa jadi kalau dia diberikan rezeki yang berlimpah, dia lupa untuk beribadah, lupa masjidnya, lupa sholatnya, dan lain-lain. Begitu pula kalau ada orang yang rajin ibadah dalam hal yang kekayaannya, maka seperti itu pula yang cocok untuk dia. Masing-masing sesuai dengan batas dan kebutuhan ataupun kondisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada orang yang bisa bersyukur dengan kekayaannya, ada yang bisa bersabar dengan kemiskinannya, tetapi juga ada yang kebalikannya. Tidak bersyukur dengan kekayaannya dan tidak bersabar dengan kemiskinannya, sehingga ya kadang-kadang melihat orang lain lebih sehingga dia nelongso ya, tidak bersyukur atas yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, fa'asbaha hasyiman tadrur riyah. Lalu tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Maknanya, setelah Allah Ta'ala menjadikan tumbuh-tumbuhan subur, Allah pun maha kuasa menjadikannya kering, rapuh, binasa dengan mudah dan sekejap. Tumbuhan itu menjadi kering, rapuh dan remuk karena terputusnya asupan air atau dengan cara yang Allah Ta'ala kehendaki, dan beterbangan diterpa angin karena keringnya dan berhamburan kemana-mana. Kata hasyiman ini bisa bermakna retak atau remuk karena kekeringan, tidak ada air. Apabila ada istilah rajulun hasyim, artinya orang yang lemah badan atau kurus, dan dikatakan pula ihtasyama ma fi dhur'in naqati idza ihtalabahu, artinya menjadi kering apa yang ada di tetek unta itu apabila diperah. Dan kalau ada kaitannya ya dengan kata-kata Hashim yang itu juga menjadi nama buyutnya Rasulullah SAW, Hashim bin Abdi Manaf, padahal nama beliau aslinya adalah Amr ibnu Abdi Manaf. Kenapa diberikan panggilan Hashim yang lebih terkenal? Sebabnya karena dahulu ketika penduduk Mekah ditimpa musibah paceklik, seluruh persediaan makanan penduduk habis, kecuali milik Amr bin Abdi Manaf ini. Beliau seorang pedagang gandum yang masih memiliki segudang gandum, dan gandum merupakan makanan pokok penduduk Mekah. Karena ekonomi pun sedang krisis dan terjadi kelaparan, para penduduk terpaksa meminta kepada Amr bin Abdi Manaf agar memberi gandum kepada mereka. Maka Amr bin Abdi Manaf, sosok yang dermawan, beliau menyuplai makanan selama bencana paceklik itu, bahkan hingga gandumnya di gudangnya habis. Atas kejadian habisnya gudang Amr bin Abdi Manaf ini, karena kedermawanannya menyuplai makanan penduduk, maka akhirnya beliau dijuluki Hashim. Maksudnya membagi-bagikan hartanya hingga habis. Jadilah terkenal dengan nama Hashim bin Abdi Manaf. Atau ada yang mengatakan karena beliau memang punya profesi ya meremukkan roti ya, sehingga juga diberikan julukan Hashim ini. Nah, itu kaitan dari sisi bahasanya. Yang terakhir, wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lafaz ini adalah bentuk lain dari ayat yang semisal innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah adalah zat yang memiliki makna yang sama, bahwa Allah Maha Kuasa atas kebaikan dan keburukan yang terjadi. Hidup dan mati, subur dan binasa, semua ada dalam kendali Allah Ta'ala. Banyak, sedikit, dan cukupnya segala sesuatu, semua itu dalam kadar yang Allah kehendaki ukurannya sebagai ujian bagi hambanya. Inilah tadabbur di Al-Kafi 45 yang disarikan dari kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Mudah-mudahan bisa memberikan
manfaat kepada kita semuanya dan selalu mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia adalah sementara, akhirat selamanya. Jangan sampai kita korbankan yang selamanya untuk mendapatkan yang sementara ini. Justru dibalik, yang sementara itu adalah untuk meraih kehidupan di akhirat yang abadi. Dunia masratul akhirah. Dunia itu adalah ladang yang bisa kita panen hasilnya nanti di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila aqimit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.